ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dalam kesempatan yang berbahagia kita dapat bermajlis kembali di majlis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terima curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul kiamat. Baiklah jemaah sekalian, a'azamakum, kita lanjutkan pembahasan kita insyaallah taala, yaitu pembahasan dari kitab Al-Wajibat Al-Masailul Arba'iyah. Baik, pembahasan kita pada malam ini setelah kemarin kita sudah membahas Al-Masailus Salasa, 3 masalah penting. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan Al-Masailul Arba'. Ya, 4 masalah penting. 4 masalah penting ini, al-ula, yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu. Jadi 4 masalah penting bagi setiap kita di dalam menjalani kehidupan. Yang pertama al-ilmu. Ilmu tentang apa? Wa huwa ma'rifatullah. Pertama, ilmu mengenal tentang Allah. Wa ma'rifatu nabihi. Yang kedua, ilmu mengenal tentang nabinya. Wa ma'rifatu dinil Islam. Yang ketiga, ilmu mengenal tentang agama Islam bil adillati, dengan berdasarkan dalil. Berarti al-usulus salasa yang pertemuan lalu kita bahas itu ternyata bagian dari al-masailul arba'. Saya ulangi, al-usulus salasa yang kita bahas pekan kemarin itu adalah bagian dari al-masailul arba', poin yang pertama. Adapun al-masailul arba', masalah yang kedua dari 4 masalah penting adalah al-amalu bihi, beramal dengan ilmu. Al-amalu bihi, beramal dengan ilmu. Yang ketiga, ad-da'watu ilaihi. Yang ketiga adalah mendakwahkan ya kepadanya. Kepada apa? Kepada amal yang berdasarkan ilmu. Berarti mendakwakan ilmu dan amal. Mendakwakan ilmu dan amal. Yang keempat, ar-rabi'ah as-sabru 'alal adha fihi. Sabar terhadap gangguan ya di dalam ya mendakwakan ilmu dan amal. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-'Asr. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan beramal salih. Wa tawassaw bil haqq, saling berwasiat ya dengan kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, saling berwasiat dengan kesabaran. Ini disebutnya al-masailul arba. Kalau kita ringkas, al-masailul arba itu adalah mutiara surat wal asri. Saya ulangi, al-masailul arba itu adalah mutiara surat wal asri. Ya, mutiara surat wal asri. Berbicara tentang apa? Berbicara tentang bahwa manusia kebanyakan merugi korban pergaulan. Allah berfirman, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kenapa manusia berada dalam kerugian? Di sini ketika nyebut manusia dalam kerugian, itu bahasanya al-insan. Apa itu al-insan? Kalau di kita, al-insan itu makhluk sosial, makhluk yang suka bergaul. Jadi kebanyakan manusia itu merugi itu karena apa? Karena bergaul. Makanya kita harus hati-hati dalam pergaulan. Sebenarnya ada yang paling berbahaya dalam pergaulan. Apa? Bergaul melalui HP. Itu pergaulan yang paling apa? Paling berbahaya. Tapi memang kita ini berada di zaman yang sulit untuk melarang orang memakai HP. Satu, kitanya juga pakai HP. Yang keduanya, ya, HP yang mudah didapatkan. Mungkin dapat pinjem, mungkin dapat beli, mungkin dapat dikasih, ya, mungkin dapat nemu. Kalau udah gede mungkin dapat kredit. Jadi subhanallah ya, fitnah akhir zaman HP. Wallahi kita semua tidak pernah tahu bahwa kita akan mengalami fitnah yang sangat hebat yang namanya HP. Itu fitnah yang sangat hebat. Ya. Kalau dulu fitnah yang sangat hebat itu rokok. Kata gurunya, "Nak, jangan merokok." Tapi gurunya merokok. Akhirnya murid ikut merokok. Itu dulu. Ya. Kalau sekarang ada yang lebih mengkhawatirkan daripada rokok apa? HP. Karena apa? Karena rokok mungkin orang masih mendapatkan fatwa haramnya merokok. Nah, kalau HP hukumnya apa? Ulama mau mengatakan haram hukumnya HP, ulama juga pakai HP. Ya enggak? Nggak tahu kalau umpamanya kita kembali ke madhabnya pesantren Benda yang ada di Cirebon, ya. Kalau pesantren Benda Cirebon kan haram alat-alat elektronik dulu ya. Kalau sekarang mungkin alat elektronik haram kecuali HP mungkin ya. Sekarang mungkin. Ya. Ini kita ini dulu nih, fitnah yang susah itu rokok. Sekarang bukan rokok, HP.
Di sini Allah berfirman, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, ya. Dan al-insan adalah manusia sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk pergaulan yang tidak bisa hidup seorang diri. Dia pasti bersama dengan yang lain. Dan kata-kata al-insan lafi khusr itu menunjukkan bahwa sebab kerugian manusia umumnya karena pergaulan. Sedangkan al-musahabatu tasrikut tabi'ah, yang namanya persahabatan mencuri apa? Mencuri tabiat. Al-musahabatu tasrikut tabi'ah, yang namanya persahabatan mencuri tabiat. Selanjutnya, ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, beramal saleh, wa tawassaw bil haq, saling berwasiat dengan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, saling berwasiat dengan kesabaran. Nah, dengan firman Allah yang mulia ini, maka manusia dalam pergaulan itu bisa menjadi selamat apabila satu, manusia sebagai alladzina amanu, orang yang beriman. Kenapa dalilnya ilal ladzina amanu? Kok kesimpulannya al-ilmu? Kan begitu ya? Mungkin ada yang nanya tuh, kenapa dalilnya ilal ladzina amanu, kok kesimpulannya al-ilmu? Kalau menurut Syekh Utsaimin, dia mengatakan al-iman itu meliputi dua. Pertama, al-ilmu as-sahih, ilmu yang benar. Yang kedua, al-i'tiqadus sahih, keyakinan yang benar. Kata beliau, keyakinan yang benar pasti dibangun di atas ilmu yang benar. Jadi keyakinan yang benar itu pasti dibangun di atas ilmu yang benar. Nah, karena dia dibangun di atas ilmu yang benar, maka berarti inti dari ilal ladzina amanu, alladzina amanu, intinya adalah apa? Al-ilmu sahih, ilmu yang benar. Dengan ilmu yang benar itulah akan melahirkan keyakinan yang benar. Makanya dari sana disimpulkan bahwa ilal ladzina amanu yaitu ilmu, wa amilus shalihat, dan mereka beramal saleh, al-amal, wa tawassaw bil haq, dan mereka saling berwasiat dengan kebenaran. Sedangkan berwasiat dengan kebenaran di antara tafsir para sahabat Nabi, al-haq adalah Al-Qur'an. Jadi wa tawassaw bil haq tafsirnya adalah wa tawassaw bil Qur'an. Saling berwasiat dengan Quran, dakwah dengan Quran. Itu dalil bahwa sebaik-baiknya dakwah yang dapat mengantarkan orang kepada hidayah adalah apabila dibacakan apa? Ayat-ayat Quran. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil Quran. Mereka saling berwasiat dengan Quran. At-tawasi ad-da'wah, ad-da'wah bil haq, mendakwakan kebenaran. Wa tawassaw bis sabar, dan at-tawasi bis sabar, saling berwasiat dengan kesabaran. Maknanya sabar dalam menghadapi kesulitan dakwah. Sabar dalam menghadapi kesulitan dakwah. Baik ya. Dari 4 macam ini
al-ilmu, al-amalu, ad-da'wah, as-sabru. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan al-ilmu dan al-amal itu adalah as-shalah, kesolehan. Setiap orang bermodalkan ilmu dan amal. Jadi orang yang soleh itu apabila dalam hidupnya meniti jalan menuntut ilmu dan meniti jalan beramal soleh. Jadi kalau kita ingin bertanya kepada diri kita sendiri, orang teh soleh ente, gitu kan? Jawabnya adalah sok ngaji tara, sok amal soleh tara, gitu. Ya. Suka ngaji tidak, suka amal soleh tidak, itu aja. Itu as-shalah. Nah, yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang kedua itu al-islah. Artinya memperbaiki. Apa itu? Ad-da'wah was-sabr. Yang pertama dakwah dan yang kedua kesabaran. Apa maknanya? Maknanya kalau ingin memperbaiki orang lainnya dakwah. Yang keduanya ya sabar. Memang beratnya memperbaiki orang. Kita dakwah terus tapi terubah-ubah batur. Kesel apa tidak? Kesel. Terubah-ubah eta jelema. Ya, sudah kita berusaha sekuat tenaga, ternyata belum juga berubah. Diterangkan nggak ngerti, ini kan memang susah ya. Kalau belum Allah berikan hidayah itu susah. Kita cuma ngasih hidayah ilmu, sedangkan hidayah amal siapa? Allah. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Innaka, sesungguhnya engkau, la tahdi, engkau tidak bisa memberikan petunjuk, man ahbabta, kepada orang yang telah engkau cintai, walakinallaha yahdi man yasha, tetapi Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Maksudnya hidayah amal itu urusan Allah. Hidayah taufik urusan Allah. Adapun hidayah ilmu, kita berusaha, kita berikhtiar menerangkan agama yang benar. Begitu. Berikutnya setelah tadi as-shalah adalah al-ilmu dan al-amal, maka al-islah adalah ad-da'wah as-sabr. Dakwah mengajak orang kepada ilmu, dakwah mengajak orang kepada amal saleh. Kenapa sih dakwahnya mengajak orang kepada ilmu, mengajak orang kepada amal soleh? Jawabnya karena kita kan pengen orang lain soleh. Orang itu akan soleh kalau termotivasi untuk menuntut ilmu dan beramal soleh. Ini yang hadir di sini antum nih semuanya, kita semua termasuk saya pribadi. Ya, untuk menakar kita ini soleh tidak, ya tinggal kita muhasabah aja, koreksi diri. Kita ini bagaimana semangat menuntut ilmunya, yang keduanya bagaimana semangat kita beramal soleh. Itu aja parameternya, supaya lebih mudah dimengerti.
Ya. Tadi saya katakan dakwah itu ada berapa? Dua. Satu dakwah kepada ilmu, dua dakwah kepada amal. Siapa yang kita dakwahi kepada ilmu dan mengajak orang kepada ilmu? Jawabnya semua orang yang tidak berilmu alias orang yang bodoh. Orang yang bodoh kita dakwahi, diajak kepada ilmu. Yang kedua, dakwah kepada amal soleh. Pertanyaannya, siapa yang kita dakwahi kepada amal soleh? Jawabnya, kita mendakwahi orang yang dia telah berilmu. Maka kalau orang itu sudah berilmu, mari kita motivasi dia untuk beramal soleh. Kita ketemu dengan kiai, iya, kita bertemu dengan Profesor Dr. Kiai Haji, ya, bla 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 bla. Saya mau tanya, kira-kira ini yang kita hadapi orang pintar apa orang bodoh? Orang pintar, ya kan? Berarti mereka nggak butuh ilmu, udah ngerasa pintar. Berarti butuh apa? Butuh amal. Makanya kita motivasi mereka kepada apa? Amal soleh. Itu dakwah ya. Dakwah itu ranah singkatnya dua, yaitu pertama kepada orang yang jahil, orang yang bodoh, maka kita ajak dia untuk menuntut ilmu. Kalau dakwah kita kepada orang yang ahli ilmu, maka kita motivasi dia untuk apa? Iya, menuntut ilmu sudah, tinggal beramal saleh. Dakwah kepada ilmu, dakwah kepada amal. Kira-kira saya terangkan begini, mudah enggak? Mudah ya. Dakwah kepada ilmu adalah dakwah kepada orang yang bodoh. Ajak mereka untuk menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Ilmu terbagi berapa? Ilmu terbagi dua boleh, tiga boleh, terserahlah berapa aja dibaginya. Yang jelas ilmu itu pertama ada ilmu syar'i dan ada ilmu ghair syar'i. Ada ilmu syar'i dan ada ilmu ghair syar'i. Ilmu syar'i disebutnya ilmu ghair syar'i disebutnya fadlun. Saya ulangi, ilmu terbagi berapa? Satu ilmu syar'i, yang kedua bukan ilmu syar'i. Begitu. Ilmu syar'i adalah ilmu. Adapun ilmu yang tidak syar'i itu adalah ilmu yang bahasanya fadlun, bukan al-ilmu. Kalau dalam Quran, dalam Sunnah nyebutin al-ilmu maksudnya ilmu syar'i, bukan ilmu matematik, ilmu fisika, ilmu kimia, bukan. Itu mah disebutnya fadlun, karunia. Kalau bodoh, kalau mereka pintar, ajak untuk komitmen dengan ilmu. Dakwah kepada amal, ya kalau dia sudah berilmu. Dakwah kepada ilmu, ya kalau dia bodoh. Jadi memperbaiki manusia itu ternyata dengan cara berdakwah. Berdakwah itu ternyata cuma dua, mengajak orang kepada ilmu, mengajak orang kepada amal soleh. Semua orang yang bodoh itu diajak untuk menuntut ilmu. Semua orang yang punya ilmu dimotivasi supaya komitmen dengan amal soleh. Saya kira kalau begitu penjelasannya mudah kayaknya.
Nah, ada lagi selain yang seperti tadi. Adapun sabar, sabar apa? Sabar menghadapi gangguan di dalam mendakwakan ilmu dan amal. Ada enggak kalau kita ngajak orang untuk menuntut ilmu dapat gangguan? Ada tidak? Ada tidak kalau kita mengajak orang untuk beramal soleh? Ya, itu kira-kira ada nggak yang tidak suka? Kan? Nah, ala kulli hal, saya ulang lagi, kembali kepada perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa wal asri ini, ilmu dan amal adalah prasyarat as-shalah, menjadi soleh seseorang. Sedangkan yang keduanya ya as-sholih, yang keduanya adalah yaitu al-muslih. Selanjutnya ringkasan. Setelah kita membaca semua ini jamaah sekalian, kesimpulannya bahwa siapa yang dalam hidup menjalani 4 ini, maka dia adalah orang yang sempurna. Nah, makanya di sini Allah berfirman, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi di sini sebutkan kalau orang itu pengen mengetahui manhaj hidup, cara hidup dan pekerjaan hidup, ya cuma 4 pekerjaan kita: menuntut ilmu, beramal soleh, dakwah, sabar. Siapa yang menjalani hidupnya dengan seperti ini, maka hari-harinya akan penuh dengan apa? Kebahagiaan, ketenangan, dan seterusnya. Ya, silakan siapa yang mau tanya dulu. Yang ditanyakan tadi ayatnya adalah firman Allah yang mulia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahil. Kata Allah Taala, khudil afwa, ambillah oleh kamu sikap pemaaf, yakni iqbal ayuhan nabi anta wa ummatuk al-fadla min akhlaqin nas wa a'malin. Terimalah oleh kamu ya al-fadla, karunia atau kelebihan dari akhlak manusia dan amalan mereka. Di sini tafsirnya iqbal al-fadla, terimalah karunia, terimalah keutamaan, terimalah kelebihan ya dari akhlak manusia dan amalan mereka. Wala tatlub minhum may yashukku alaihi. Wala tatlub minhum, kamu jangan menuntut dari mereka may yashukku alaihim, perkara yang memberati mereka, hatta la yanfiru, sampai mereka tidak lari. Itu makna khudil afwa, ambillah oleh kamu sikap pemaaf, yakni ya terimalah oleh kamu wahai Nabi dan umatmu karunia dari akhlak manusia, al-fadla min akhlaqin nas wa a'malihim, dan amalan mereka. Wala tadlub minhum, kamu jangan cari dari mereka mayyashuqu alaihim, apa yang memberati mereka, hatta la yanfiru, sehingga mereka tidak lari. Wa'mur bil 'urfi, dan perintahkan dengan 'urf, yakni wa'mur bi kulli qaulin hasanin wa fi'lin jamil. Apa katanya? Perintahkan dengan 'urf,
yakni perintahkanlah ya dengan kebaikan. Maknanya ya wa'mur bikulli qaulin hasanin, yakni perintahkan dengan setiap perkataan yang baik, wa fi'lin jamil, dan perbuatan yang indah. Perintahkan ya dengan semua perkataan yang baik dan perintahkan dengan semua perbuatan yang indah. Kemudian wa'arid anil jahilin, yakni wa'arid an munaja'ati sufa. Berpalinglah kamu dari apa? Dari mendebat orang-orang bodoh. Berpalinglah dari mendebat orang-orang bodoh. Kemudian wa'arid an munaja'ati syufahai wa musawatil jahalatil agbiya, dan berpalinglah kamu dari perdebatan orang-orang bodoh ya, dan ya sikap yang sama terhadap orang-orang yang jahil lagi, al-gubiyah atau al-agbiyah. Kalau bahasa kitanya jahil lagi goblok. Jahil teh bodoh, agbiyah teh ya artinya goblok. Setuju saya. Gobiun teh bodoh, tapi bodohnya lebih mantap begitu lah. Ya. Bodoh cimlo. Jadi di sini kita diperintahkan supaya apa? Pertama, kita diperintahkan supaya mengambil sikap kelebihan ya dari akhlak manusia. Yang keduanya, yakni akhlak yang utama maksudnya. Wa'mur bil 'urfi, kita juga diperintahkan supaya apa? Supaya semua perkataan dan semua perbuatan begitu. Ya. Berdasarkan keterangan tadi, ya kayak tadi itu, masjid dirobohkan. Ya mungkin masjidnya mau roboh Pak ya. Itu. Kalau ini masjid udah dirobohkan, mau berdiri jangan ya, menghalangi pembangunan masjid. Ini merupakan sikap yang bodoh. Ya memang betul begitu. Ya. Terus bagaimana kita menghadapinya? Ya jawabnya tadi, tempuh cara-cara yang baik dan bersabar. Ya, cara-cara yang baik dan sabar. Pengajian dibubarkan, bagaimana? Ya wis bubar. Tinggal sabar. Apa kita tidak bisa bergaining itu dengan pemerintah atau dengan mereka, lawan atau sekali-kali? Nah gitu ya. Orang sekali-kali melawan gitu. Urusan Masjid Imam Ahmad bin Hambal itu di grup doa pun rame. Bahkan ada sebagian dai yang mengatakan, saya siap menjadi garda terdepan untuk menghadapi mereka bila perlu ribut. Kayaknya sikap begitu tuh kayak itu hebat ya kayaknya. Bahkan ada salah seorang ustadz kita yang senior bilangnya, apa kita turun aja tas sekalian? Jawabnya tidak, sabar. Apa yang dilakukan oleh mereka kepada kita dibandingkan dengan apa yang terjadi zaman dahulu belum seberapa. Belum seberapa. Saya mau tanya, pengajian dibubarkan, ya. Apakah bubar semua? Enggak. Cuma tabligh akbar doang. Ya, kalau tabligh akbar ya tinggal apa namanya? Ya ganti tabligh asghar kan gitu. Ya pengajian rutin maksudnya. Antum perhatikan, emangnya dakwah yang sekarang ini tersebar itu buah karya tabligh akbar? Bukan. Itu yang berjasa ustadz-ustadz yang di daerah. Begitu.
ustadz yang datang sekali-kali mah ya biasa wes gitu. Kekuatan mah adanya pada mereka ustadz-ustadz yang berada di daerah. Justru kalau tabligh akbar itu dibubarkan, harusnya kita mikir ada salah apa ya? Karena ada sebagian dari kita ini ketika dengan ustadz-ustadz setempatnya, dia tidak memiliki penghormatan dan penghargaan yang tinggi, justru lebih memuliakan ustadz yang datangnya setahun sekali. Itu berarti kita kehilangan adab. Begitu. Saya pernah ditanya, Ustaz kenapa sih di jalur antum jarang ada tabligh akbar? Ana bilang ana nggak menyelenggarakan, juga yang lain menyelenggarakan. Tapi ana nggak suka menyelenggarakan. Saya pernah ditanya, kenapa sih tidak dia open barkan dakwah ini biar terdengar kemana-mana? Alhamdulillah dakwah di Subang ini ya biasa saja memang. Kesannya biasa saja, tetapi kita banyak langkah-langkah yang orang lain gelombang terus. Di kita juga ada gelombang, ya. Tapi tidak perlu antum tahu. Yang penting pokoknya jalan dan di permukaan tidak tampak dakwah salaf itu apa? Ya di berangus. Kita juga sudah menyebar. Bukan kita tidak suka tantangan, bukan. Tapi kita ini berdakwah harus pakai siasat dakwah. Siasat dakwah. Emangnya banyaknya mustami itu dengan sebab apa? Tabligh akbar begitu bukan? Itu yang berjasa mereka ustadz-ustadz yang berada di daerahnya masing-masing. Mereka yang mampu tahsin dan tahfidz Quran, mereka berjasa untuk mengisi ya. Mereka yang sanggup mengajarkan bahasa Arab berjasa dengan bahasa Arabnya. Mereka yang mendirikan madrasah berjasa dengan madrasahnya. Mereka yang mendirikan pondok pesantren berjasa dengan pondok pesantrennya. Mereka yang cuma ngisi di satu masjid di kampungnya berjasa di sana, dan akhirnya berkumpullah mereka. Ya kita memang menyayangkan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal tidak boleh berdiri. Ya, seperti itu. Kita juga menyayangkan. Tapi kan walaupun demikian kan guru kita ini tidak berhenti dakwah kan, karena dia masih bisa ngaji di tempat yang lain. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Imam Ahmad jauh lebih parah. Di zaman Imam Ahmad mengajarkan ilmu di majelis yang biasa pun nggak boleh. Imam Ahmad sampai dijebloskan ke penjara selama 3 periode. Ketika dikeluarkan dari penjara, kemudian dalam tahanan luar, nggak boleh ngajarin ilmu. Dulu sampai seperti itu ya. Kalau sekarang begitu nggak? Belum seberapa. Masa-masa sulit sekarang ini kita belum seberapa jika dibandingkan di masa Imam Ahmad, belum seberapa. Ini bagaimana ya? Sekarang harga pertalite mahal, harga pertamax mahal, ya. Gimana ini? Belum seberapa dibandingkan di zaman Hajjaj bin Yusuf. Kenapa? Karena di zaman itu harga kepala murah. Kenapa? Dipancung murah. Coba mendingan harga pertamax yang mahal atau mendingan harga kepala yang murah? Sok kang jawab tuh. Nih ikhwan ya. Makanya kalau antum itu nggak ngerti strategi dakwah, mendingan antum serahkan kepada ahlinya. Urusan dakwah, urusan memikirkan bagaimana perjuangan, jangan sok tahu. Serahkan kepada yang ahlinya. Serahkan kepada orang yang mengerti esensi perjalanan hidup.
esensi dan dinamika serta romantika dakwah. Serah. Tapi kita juga ngaji kayaknya segini-gini aja. Segini tuh yang kelihatan loh ya kawan. Jin yang hadir kan nggak tahu kita banyak yang apa. Nah itu namanya edisi menghibur diri tak? Antum ini segini katanya sedikit, segini gak lumayan. Kalau setiap antum itu telah menyadarkan sekian banyak orang di kampungnya, kalau yang hadir di sini per orang ini jadi imam masjid semua, berapa masjid yang dikuasai kan begitu? Udah gitu apa beliau tadi, sementara mereka enak sendiri, mereka merasakan bid'ah enak sendiri, mereka juga berdendang yang tadi itu enak sendiri, kurang ajar. Sementara dia kita ngaji nggak boleh. Ya. Jamaah sekalian, kalau nggak begitu tuh berarti mereka nggak mewarisi sifat Yahudi dan sifat Nasrani. Musuh dakwah kita ini itu pasti mewarisi sifat Yahudi dan Nasrani. Apa itu? Ilmu banyak gak suka beramal. Makanya apa? Ilmunya ilmu lisan Yahudi. Kerjanya protes, protes dan protes. Kerjanya pengen enak atau pengen menang sendiri. Segitu masih mending tuh sair-sair ini. Kenapa? Ya karena sairnya gak seberapa. Ya kalau zaman dahulu sair-sairnya adalah penggenderang perang. Ya sekarang juga mereka udah mulai kalau Ustaz ada tentaranya itu yang suka jaga gereja itu. Iya. Saya katakan bahwasannya tentara mereka sekarang ini belum seberapa jika dibandingkan dengan tentaranya ahlul bid'ah zaman dahulu. Ya, yang mereka apa ittafaqu ala safki dima'il ahli sunnah, mereka sepakat untuk menumpahkan darah ahli sunnah. Belum seberapa. Intinya memang sekarang kita berada pada masa sulit benar, tapi kesulitan sekarang ini belum seberapa jika dibandingkan dengan kesulitan di zaman dahulu. Coba berkaca kepada dakwah-dakwah zaman dahulu. Begitu. Apalagi kalau dakwahnya umpamanya cuma karena kesulitan pembangunan, ya itu sih memang karena zaman teboga duit. Jadi yang seperti itu mau wajar-wajar saja. Tapi kenapa mereka banyak duitnya? Ya karena ada pendukung. Tapi sementara kita susah duitnya, ya kan tinggal sabar. Kalau antum pengen dapat duit seperti mereka, Pak, dakwahin mereka sampai mereka menyerahkan asetnya sama kita. Begitu caranya. Kan gak usah ngebangun lagi kan. Ala kulli hal jemaah sekalian, bahwa mendakwahi kelompok yang seperti ini memang butuh strategi yang ekstra. Tentu yang pertama dan utama adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan pertolongan dan kemudahan serta Allah berikan hidayah untuk mereka semua. Demikian Allah taala a'lam. Ya, silakan. Salam. Bolehkah orang awam bermadhab? Maksudnya apa? Jemaah sekalian, mungkin pakai bahasa yang lebih mudah begini. Bermadhab itu keharusan bukan sih? Ya, itu aja mungkin pertanyaannya. Jawabnya, bermadhab bukan satu keharusan. Begitu. Yang keduanya, ingat nih, bermadhab bukan satu keharusan. Yang keduanya, ya,
boleh nggak sih kita belajar agama melalui thariqah, cara dengan mengambil madhab tertentu? Jawabnya boleh. Catat, bukan harus. Kan pertanyaannya boleh apa tidak? Jawabnya boleh, bukan harus. Ini istimewanya manhaj salaf. Kenapa? Karena manhaj salafi itu ketika beribadah, orang dimanapun dia berpeluang untuk itu. Ada orang, Ustaz, saya berada di tengah-tengah madhab Syafi'i. Kalau aku belajar tentang manhaj salafi ini, yakni langsung kepada umpamanya, kalau fikih umpamanya tidak lewat fikih madhab di sini, kita tidak mendapatkan faedah ilmu. Boleh nggak kalau dalam belajar agama kita memulai dari bermadhab? Jawabnya boleh. Jadi belajar agama lewat madhab dan boleh itu bukan harus. Saya bimbang, beliau menjelaskan di Twitternya kalau tidak salah, atau di tulisan apalah gitu. Dia mengatakan bahwa saya sangat bersyukur ya karena saya belajar Islam ini melalui apa? Melalui ahadisul ahkam, hadis-hadis hukum. Beliau menganjurkan supaya kita ini belajar fikih melalui hadis-hadis hukum. Makanya di pondok kita ada pelajaran Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam adalah pegangan hukum-hukum. Di dalamnya berisi hadis-hadis yang sahih seluruhnya. Itu karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Jadi saya ulangi, sekedar boleh, bukan harus. Tapi itu belajar ya, bukan beragama. Kalau at-tadayyun bil madhab, beragama dengan berdasarkan madhab, nggak boleh. Tetapi kalau belajar agama ya melalui jalur madhab, boleh tidak? Boleh. Dan boleh itu bukan harus. Dan dengan jawaban ini, maka antum ketika berada di madhab Hambali dan antum belajar di sana lewat fikihnya madhab Hambali, boleh atau tidak? Boleh. Antum belajar usul fikih lewat usul fikihnya yaitu madhab Hambali, boleh. Thariqah ilmiah awal seperti itu boleh. Dibenarkan ya di dalam menuntut ilmu dengan cara seperti itu. Tapi kalau kita yang sudah mengerti seperti sekarang ini, gak perlu kemudian antum udah kalau gitu mari kita sekarang kembali bermadhab dulu ya. Ya sekarang jadi itu namanya back to basic atau back to apa ya? Jadi kembali ke masa silam. Yang seperti ini tidak tepat. Antum kalau mau sekarang itu belajar kitab-kitab yang fikih yang cukup bagus. Umpamanya apa? Yaitu kitab yaitu Manhajus Salikin, yaitu buah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Begitu. Itu kan Manhajus Salikin fil fiqh fid din, itu kan kecil kitabnya. Sok belajar di situ. Antum belajar di situ. Yang satu jilid itu yang kecil itu bisa kita belajar di situ mengikuti thariqahnya siapa? Thariqahnya Imam ya As-Sa'di. Atau kalau umpamanya yang sekarang banyak terjemahannya, antum belajar umpamanya kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Ajiz, Syekh Abdul Adim bin Badawi Al-Khalaf. Begitu. Bisa antum pakai itu. Atau antum bisa mempelajari kitab Sahih Fiqh Sunnah karya ya Syekh Abu Malik Said As-Salim. Ya. Itu boleh antum belajar dari situ. Sahih Fiqh Sunnah. Atau antum belajar kitab Tamamul Minnah karya Syekh Adil bin Yusuf Al-Ajazi. Itu juga bagus fikihnya. Banyak tuh kitab-kitab itu. Ya. Bagus. Banyak. Tinggal antum mau belajar yang mana, yang cepat tamat berarti kudu nusajilin. Sajilin dan nuipis kan gitu. Biar lebih cepat. Ya. Saya di rumah
banyak kitab-kitab madhab Syafi'i. Saya punya Thariqah madhab Syafi'i, madhab Imam Ahmad, madhab Imam Malik. Saya punya kitab-kitabnya, Thariqahnya. Apalagi madhab Imam Ahmad, kitab apa dulu ada Thariqah. Bahkan ketika kita baca di kitab itu ada. Bahkan saya beli kitab Umdatus Salik. Itu adalah kitab berisi fikih-fikih pilihan madhab Syafi'i, yaitu fikih yang mu'tamad, namanya Umdatus Salik, 1 jilid. Isinya adalah pendapat-pendapat Syafi'iyah yang mu'tamad. Bahkan ada kitab khususnya Syafi'iyah, namanya kitabnya Al-Mu'tamad, 5 jilid. Ya, Al-Mu'tamad, yang bisa dijadikan pegangan dari pendapatnya madhab Imam Syafi'i. Demikian Allah Ta'ala. Ya, kalau menurut analisa sebenarnya sih tergantung kesimpulan yang menganalisa ya. Sebagian berpendirian bahwa yang paling kokoh itu thariqahnya ya Syafi'i. Thariqahnya, saya bilang thariqahnya. Thariqah teh usul fikihnya paling kokoh, ilmu hadisnya paling kokoh. Coba aja Anda perhatikan. Ilmu usul fikih itu siapa sih penggagasnya? Imam Syafi'i. Itu periode pertama. Periode keduanya siapa? Yaitu Al-Khatib Al-Baghdadi dengan Al-Imam Ibn Abdul Bar. Kemudian periode yang ketiganya Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Berarti thariqah awalnya dari Imam Syafi'i. Seperti itu. Cuma sayangnya usul fikih Imam Syafi'i ini oleh ulama-ulama madhabnya bercampur dengan apa? Dengan ilmu kalam, sehingga di dalam kitab Al-Ba'isul Hafiz, yaitu yang ikhtisar dari kitab Tawdih ya atas usul fikih indal muhaditsin, disebutkan bahwa dari sebab itulah kemudian mereka bercampur dengan ilmu kalam. Karena apa? Karena ulama-ulama Syafi'iyah banyak yang Asy'ariyah. Sedangkan Asy'ariyah itu madhabnya terkait dengan ilmu kalam, sehingga usul fikihnya bercampur. Sementara kalau kita lihat dari tahapannya, lihat oleh kita tahapannya Imam Syafi'i dengan kitab risalahnya, Al-Khatib Al-Baghdadi dengan kitabnya ya Al-Faqih wal Mutafaqih ya. Terus kemudian Al-Imam Ibn Abdul Bar dengan kitab yang sangat terkenal At-Tamhid dan Al-Istidkarnya. Kemudian Imam Ibn Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini kan mereka disebutnya Hambali ya. Justru ini nyambungnya ke sini. Yang sekarang sampai sekarang kemudian banyak dipegang oleh para ulama dari Saudi Arabia ya dari sini. Usul fikih. Sementara yang membawa madhab Syafi'i ini sendiri ternyata usul fikihnya mencegah seorang melewat, ngerti melewat. Yang harusnya metode dari awal itu mengikuti thariqahnya Imam Syafi'i, kesininya melewat karena terpengaruh dengan madhab ilmu kalam. Karena banyak yang mengaku bermadhab Syafi'i ternyata Asy'ari itu. Sementara Imam Syafi'i dilanjutkan berikutnya oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, ini manhaj muhaditsin. Ibnu Abdul Bar ya, ini adalah madhab Maliki tapi manhajnya muhaditsin. Ibnu Taimiyah ini adalah Hambali, manhajnya muhaditsin. Ini juga sama.
Dan kalau Imam Syafi'i dalam kitab Risalahnya, di dalamnya berisi tentang kaidah-kaidah hadis dan kaidah-kaidah fiqhiyah. Ya, jadi hadisiyah wal fiqhiyah. Ilmu hadis, ilmu usul fiqh yang dibangun di atas manhaj para muhaddis. Nah, ketika nyampe kepada kitab-kitabnya mereka, kitab-kitabnya Asy'ariyah, itu ilmu kalam. Jadi thariqahnya kuat, yang dianggap kuat thariqahnya tadi, tapi sayangnya bercampur. Seperti kitab Waraqah, kemudian ada sarahnya namanya Lataiful Isharat, kemudian An-Nafahat. Kalau ke atasnya lagi kitabnya Jam'ul Jawami, ya. Itu kitab usul fikihnya mereka. Nah, tetapi kalau dilihat dari putusan-putusan fikihnya, ya, para ulama memutuskan bahwa yang lebih dekat kepada sunnah adalah putusan-putusan fikih madzhab Hambali. Gitu. Dilihat dari segi putusan fikihnya. Dan ternyata mereka memiliki kekokohan dalam putusan-putusan fikih. Tapi kalau putusan thariqahnya, caranya, memang yang lebih kokoh Syafi'iyah. Kita ambil contoh usul fikih umpamanya dengan Arisalahnya. Usul fikih tadi saya cerita tentang banyak kitab usul fikihnya dari madzhab mereka. Cuma sayangnya bersambung dengan apa tadi? Ilmu kalam. Ilmu hadis siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani itu Asy-Syafi'i. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir Asy-Syafi'i. Itu mereka Asy-Syafi'i. Yang dimaksud Asy-Syafi'i itu maksudnya mengikuti metode dan thariqah ilmiah dari madzhab Syafi'i. Nah, dengan sebab seperti itulah maka ya, banyak sekarang ini sebagian ustaz-ustaz kita ya, terutama ustaz-ustaz muda. Ya kalau bagi saya sih nggak aneh ya, walaupun saya nggak pernah belajar ke luar negeri, tapi saya nggak aneh. Kenapa saya nggak aneh? Karena begini, saya juga pernah muda gitu. Jadi orang muda itu, apalagi nih, antum bisa bayangkan orang muda dari Indonesia tiba-tiba dia belajar ke luar negeri. Dia mendapatkan pengetahuan sebegitu banyak yang aneh-aneh. Biasanya mereka itu begitu datang ke Indonesia punya semangat yang aneh-aneh. Makanya sok antum perhatikan, mau dari Madinah, mau dari Yaman, mau dari Yordania, mau dari Mesir, ustadz-ustadz kita yang masih kuliah pun sudah banyak faedah, share faedah. Eta teh kakaram anggihan, jadi langsung share faedah. Ya, kenapa saya katakan bagi saya sudah tidak aneh? Karena saya ini sudah sibuk mengurusi problem itu dari semenjak tahun 91 sampai 93 atau 95 itu. Dulu kita sudah bahas semua yang berkembang pada hari ini, umumnya sudah pernah kita bahas. Makanya ada sebagian orang sempat aneh, katanya, "Ustaz, kok antum tahu?" Ya bagaimana saya tidak tahu? Karena saya itu hampir sering membahas tentang masalah tadi. Tentang problem itu sudah sering kita bahas dulu. Ketika masih di pondok, ngobrol dengan ustaz, ngobrol dengan para kiai di sana. Apalagi kita suka masuk di ranah-ranah diskusi ilmiah. Nah, ketika mereka memunculkan hal-hal yang baru, itu sudah tidak aneh sebenarnya. Cuma ya biasalah, ya, jadi dia dipanaskan lagi. Ya nggak apa-apa, memang bagus lah begitu. Seperti umpamanya contoh, ada di antara sunnah yang terlupakan adalah sholat sunnah ba'da asar. Saya kira antum langsung terbelalak semua. Kenapa? Kok ada ya sunnah matrukah ba'da asar? Apalagi diterangkannya di Radio Roja umpamanya, yang menyampaikannya Ustaz Badrul Salam umpamanya. Begitu. Kan antum pasti percaya tuh. Ya. Karena apa? Karena kan muftinya Roja kan beliau. Ya. Kan percaya antum tuh. Dibandingkan kalau yang ngomong begitunya saya lebih percaya antum kan kepada beliau itu. Wah, percaya di mana-mana. Akhirnya apa? Kita yang banyak menerima pertanyaan. Saya ditanya, "Ustaz, apa betul ada sholat sunnah ba'da asar? Itu sunnah yang ditinggalkan?" Saya jawab, betul, tapi syaratnya orang itu ketinggalan ba'da duhur. Oh, gimana begitu? Iya,
Jadi Nabi kita yang mulia itu sudah biasa kalau menerima tamu, sholat ba'da duhurnya suka ditundanya nanti ba'da asar. Nah, tata cara seperti itu tuh sunnah melakukan ba'da duhur dilakukan ba'da asar bagi orang yang menerima tamu dan kemudian sampai asar tiba tamunya belum pulang, baru pulang ba'da asar. Ya iya, dia akan melaksanakan ba'da duhur di waktu ba'da asar. Nah, tingkah laku begitu itu sunnah, bukan berarti bahwa sunnah matruka itu adalah menyengaja bikin sholat ba'da asar. Kan antum semua tahu yang namanya ba'da asar itu nggak ada sholat sunnah kan? Ini namanya qada'ul fawaid namanya. Muncul lagi tentang sholat sunnah ba'da isya 4 rakaat itu selevel dengan Lailatul Qadar. Antum kan jadi pusing kepalanya. Apa ada itu? Saya bilang saya dulu pernah membahas masalah ini dulu tahun 93-an mungkin. Itu saya sudah pernah bahas itu di mana di kitab Al-Autor karena kita pernah baca kitab itu. Di sana diterangkan tentang sholat ba'da isya. Dan Imam Syaukani mengatakan sholat ba'da isya 4 rakaat itu adalah juz'un min qiyamil lail kata beliau. Itu adalah bagian dari sholat malam. Jadi itu bukan sholat ba'da isya 4 rakaat. Rame lagi. Ya namanya juga baru nemuin kan. Ya siapapun dia akan rame begitu. Kalau kita nggak bisa rame, udah bosan soalnya. Udah pernah baca banyak masalah tadi. Akhirnya seperti itu. Jadi ala kulli hal saya ulangi lagi, thariqah ilmiah dalam menuntut ilmu. Kalau tanya mana yang terbaik, memang yang diakui dari madzhab Syafi'i dianggap usulnya bagus. Seperti itu. Tapi kalau putusan-putusannya ilmiah, maka yang dekat kepada kebenaran adalah yang lebih banyak benar ya gitu. Itu madzhab Hambali. Makanya Ustaz Karim Yazid bin Abdul Qadir Jawas beliau mengatakan bagi orang-orang yang insaf dan ulama-ulama yang insaf akan mengakui bahwa putusan fikih yang ada dalam kitab madzhab Hambali jauh lebih banyak benarnya dibandingkan dengan madzhab yang lain. Ya. Saya kira dimengerti juga sih kalau paling banyak benarnya. Kenapa? Ya kan paling akhir dari 4 madzhab kan? Ya enggak? Paling akhir bahkan mulungan gitu kan. Dari madzhab Hanafi dipelajari oh begini, madzhab Maliki oh begini, madzhab Syafi'i begini. Kamu benar madzhab Hambali umpamanya tinggal bentar dia aja mana yang lebih dekat kepada kebenaran ya. Teruslah. Saya kira dimaklumi begitu ya, seperti itu. Ya. Tapi ya tentu bagi orang yang bermadzhab Syafi'i ya enggak enak juga sih. Masa sih Syafi'i kalah gitu kan. Begitu. Tapi kalau thariqah ilmunya apa? Saya lihat dari madzhab Syafi'i luar biasa. Aku bayangkan yang namanya kitab ilmu hadis yang cuma 4 lembar kalau nggak salah atau 8 halaman itu buah karya siapa? Itu buah karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nama kitabnya Nukhbatul Fikar cuma 4 lembar, itu 4 halaman. Bahkan ditulisnya di belakang kitab Subulus Salam itu cuma 4 lembar doang. Tapi kalau diterangkan itu bisa sampai 6 tahun itu. Yang 4 lembar tadi kalau diterangkan dia bisa 6 tahun. Dan para ulama kita yang kaliber dunia itu merujuk kepada kitabnya Al-Hafidz Ibnu Hajar yang cuma 4 lembar, ikhwan. Luar biasa enggak? Antum tahu enggak Al-Hafidz Ibnu Hajar itu siapa? Itu Asy-Syafi'i. Manhaj thariqah ilmiahnya madzhab Syafi'i. Coba sokrek kumaha. Bagaimana kita tidak mengatakan begitu hebatnya Ibnu Katsir Asy-Syafi'i? Jelas kan? Ahli tafsir dia. Thariqah tafsirnya sangat bagus. Madzhab apa? Syafi'i. Risalahnya Imam Syafi'i juga menjadi rujukan semua orang. Ya, bagaimana orang tidak mengakui kehebatan ilmu itu? Usul fikihnya Imam Syafi'i, ilmu mustalah hadisnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Siapa yang tidak tahu Ibnu Hajar? Ya. Kitab-kitab manapun banyak merujuk kepada kitabnya tadi. Hatta kitab beliau cuma 4 lembar itu jadi rujukan dunia. Luar biasa kan? Ya. Ala kulli hal ya kita belajar dengan thariqah yang benar. Kemudian yang tadi bahwa bergerak dengan putusan madzhab yang paling banyak diakui kebenarannya adalah madzhab Hambali.
Demikian Allah taala a'lam. Ya, justru salah satu syubhat terbesar hari ini adalah beredarnya nama pesantren tahfidz di mana-mana. Itu syubhat terbesar. Makanya terus terang saja saya tidak suka dengan nama pesantren tahfidz. Kenapa? Karena pesantren ini telah mengacau balaukan, penamaan ini mengacau balaukan apa? Manhaj salaf dengan manhaj yang bukan salaf. Antum akan lihat sekarang itu pesantren tahfidz di mana-mana. Di kalangan kita menyangkanya pesantren tahfidz itu bermanhaj salafi. Sehingga banyak di antara kita ini juga menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren yang penting tahfidz aja gitu. Itu tidak benar cara begitu. Cara belajar begitu nggak benar. Kok begitu, makanya ulama-ulama Saudi ketika datang ke Indonesia dan melihat banyaknya pesantren tahfidz, mereka tanya, pesantren apaan tuh katanya? Kok ada nama pesantren tahfidz? Karena apa? Karena yang namanya mahad itu ya harusnya tidak dipilih seperti itu. Sekarang banyak yang yang khawarij juga bikin pondok tahfidz. Bahkan yang terkenal di Temboro itu kan Jamaah Tabligh gitu. Ya. Juga pesantren tahfidz begitu. Terus kemudian di sana di itu Aroyan, di Jamblang juga Jamaah Tabligh juga sama. Pesantren tahfidz. Begitu. Kalau di Temboro malah lebih hebat lagi tuh. Ya. Terus kemudian sebagian dari pesantren-pesantren yang juga berpemahaman khawarij juga mereka namanya pesantren tahfidz. Yang melahirkan orang-orang yang jihadi ya, yang suka meledakkan bom di mana-mana, namanya pesantren tahfidz. Makanya sebutan pesantren tahfidz itu banyak menimbulkan apa? Iya, syubhat, penyamaran. Itulah sebabnya kenapa saya ketika ditanya, Ustaz, antum pesantren tahfidz bukan? Saya jawab tidak. Saya pesantrennya Minhajul Muslim titik. Enggak pakai tahfidz. Begitu. Kenapa saya tidak pakai pesantren tahfidz? Walaupun di kita juga ada tahfidz Qur'annya. Ya karena tadi. Ya. Bahwa penamaan seperti itu akan menimbulkan ya kebingungan seperti tadi. Ini sudah saya baca, saya lihat ini ya seperti halnya umumnya pesantren, cuma pesantren modern kelihatannya. Pesantren tahfidznya modern, sehingga dikenal oleh pemerintah dan seterusnya. Ya seperti itu. Demikian wallahu a'lam. Ini yang nggak diterusin ya, nama-nama pengelolanya. Detailnya nggak ada. Mengenai penamaan itu, penamaan budaya itu dari kurang paham ya dia ngambilnya dari mana. Sebenarnya kalau Zaid bin Ali kalau dia kan gini, pesantren itu ada gini ya. Pesantren itu ada yang namanya Zaid bin Ali itu karena donaturnya Zaid bin Ali ya, seperti itu. Ada yang seperti itu. Ada lagi pesantrennya Zaid bin Ali ya, kalau maunya Syiah yaitu maksudnya Zaid bin Ali Zainal Abidin, yaitu Syiahnya Syiah Zaidiyah ya, tergantung itu ya, saya kurang paham nih Zaid bin Ali yang mana itu. Karena di kita juga ada kan, di kita juga ada pesantren yang di Sidulur itu yang Mumtaz 2 itu namanya apa? Namanya Utsman bin Affan. Tapi kalau pesantren Mumtaz yang satunya itu masjidnya itu diberikan namanya Marjuk bin Mu'id Ar-Ruhaili itu namanya. Jadi dia tergantung donatur yang menyumbangnya. Kadang-kadang begitu, kalau donatur yang menyumbangnya nama orang tertentu ya seperti itu. Ya seperti kita lah, masjidnya Izzuddin Al-Qosam. Karena apa? Karena Syekh Izzuddin Al-Qosam itu yang memberikan donasinya. Awal-awal ketika munculnya masjid kita Izzuddin Al-Qosam, itu kan disangkanya Brigade Izzuddin Al-Qosam, yaitu Ikhwanul Muslimin IM.
Itu kan disangkanya. Padahal Izzuddin Al-Qassam adalah Syekh Salafi yang ada di Suriah begitu. Tapi orang yang nyangkanya Izzuddin Al-Qassam itu adalah dari Ikhwanul Muslimin karena ada brigade Izzuddin Al-Qassam. Itu keliru ya seperti itu. Ya. Dan nama itu memang karena tadi itu karena donaturnya Izzuddin Al-Qassam jadi namanya ya Izzuddin Al-Qassam. Masjidnya dan juga markasnya itu Izzuddin Al-Qassam. Ya walaupun kalau kita ya diberikan namanya sesuai dengan yayasan kita aja nggak ada masalah. Ya, sehingga kita kasih nama Nazrul Muslim seperti itu. Nah itu nama-nama itu biasanya ke donatur. Tapi saya tidak tahu ini apakah ke donatur ataukah ke ya tadi apa mungkin paham mereka. Kalau memang Zaid bin Ali-nya yang dimaksud adalah yaitu Zaid bin Ali Zainal Abidin ya berarti itu adalah orang yang menganut paham Syiah Zaidiyah. Demikian Allah taala a'lam. Baik teman sekalian, saya kira cukup insyaallah sampai di sini. Semoga bermanfaat semua pada. Kita akhiri di sini subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.